Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi. Sebelum saya mempresentasikan materi yang akan saya presentasikan, saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Ibu Tudega Paramarta, NIM 2020 6212 1013. Yang pertama adalah hubungan spasial. Hubungan spasial itu ada ruang dalam ruang. Nah, ruang dalam ruang ini merupakan ruang itu dapat ditampung di dalam volume sebuah ruang yang lebih besar. Yang kedua adalah ruang-ruang yang saling mengunci. Maksudnya adalah area sebuah ruang bisa menumpuk pada volume ruang lainnya. Ruang-ruang yang berdekatan. Dua buah ruang bisa saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas bersama. Yang selanjutnya adalah ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Yaitu dua buah ruang bisa saling mengandalkan sebuah ruang perantara untuk menghubungkan mereka. Ini adalah contoh gambar dari ruang dalam ruang. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu ruang dalam ruang. Sebuah ruang yang besar dapat membungkus dan menampung sebuah ruang yang lebih kecil di dalam volumenya. Kemelurusan visual dan spasial antara kedua ruang tersebut dapat dengan mudah dipenuhi. Namun, ruang yang lebih kecil, yang ruang dalamnya tergantung pada ruang yang lebih besar, akan membungkus ruang demi menjalin hubungan dengan lingkungan eksterior. Nah, selanjutnya adalah ruang-ruang saling mengunci. Ini adalah contoh gambar dari ruang-ruang yang saling mengunci. Dan penjelasannya adalah ruang-ruang yang saling mengunci adalah hubungan spasial yang saling mengunci yang dihasilkan melalui penumpukan dua buah area spasial serta munculnya zona ruang yang dibagi. Ketika dua buah ruang saling mengunci volumenya melalui cara ini, maka masing-masing volume ruang akan mempertahankan identitas serta definisinya sebagai sebuah ruang. Ruang-ruang yang berdekatan. Kedekatan merupakan jenis hubungan spasial yang paling umum. Ya, kemungkinan masing-masing ruang dapat terdefinisi dengan jelas dan tanggap masing-masing dengan caranya sendiri terhadap kebutuhan fungsional maupun simbolis tingkat kemelurusan visual dan spasial yang terdapat di antara dua ruang yang berdekatan ini tergantung pada karakter bidang yang memisahkan dan menyatukan mereka. Bidang yang dapat misalkan dapat dibagi menjadi, yaitu pertama itu membatasi akses fisik dan visual antara dua ruang yang berdekatan, memperkuat individualis masing-masing ruang dan mengakomodir perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya adalah tampil seperti sebuah bidang berdiri sendiri di dalam sebuah volume ruang-ruang. Selanjutnya adalah didefinisikan oleh sebaris kolom yang memungkinkan kemelurusan visual dan spasial di antara kedua ruang tersebut. Dirasakan cukup hanya melalui perubahan ketinggian atau kontras pada material permukaan atau tekstur di antara kedua ruang. Dua buah ruang yang dihubungkan oleh ruangan. Dua buah ruang yang terpisah dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh sebuah ruangan ketiga sesuai perantaranya.
Kaitan visual dan spasial antara kedua ruang tersebut tergantung pada karakter ruang ketika tempat mereka membagi ikatan. Dua, organisasi spasial. Yang pertama itu adalah organisasi terpusat. Organisasi pusat bersifat stabil, merupakan komposisi terpusat yang terdiri dari sejumlah barang-barang sekunder yang dikelompokkan mengelilingi sebuah ruang pusat yang besar dan dominan. Yang kedua adalah organisasi linier. Organisasi linier terdiri dari sederetan ruang berhubungan langsung satu dengan yang lain atau dihubungkan melalui ruang linier yang berbeda dan terpisah. Organisasi linier biasanya terdiri dari ruang-ruang yang berulang, mirip dalam hal ukuran, bentuk, dan fungsinya. Yang ketiga adalah organisasi radial. Organisasi ruang jenis radial memadukan unsur-unsur organisasi radial maupun linier. Organisasi ini terdiri dari ruang pusat yang dominan. Organisasi cluster. Organisasi cluster merupakan pertimbangan penempatan peletakan sebagai dasar untuk menghubungkan suatu ruang terhadap ruang lainnya. Yang terakhir adalah organisasi grid. Organisasi grid terdiri dari bentuk-bentuk dan ruang-ruang di mana posisinya dalam ruang dan hubungan antar ruang diatur oleh pola grid tiga dimensi atau bidang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.